إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين أكرمني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan dengan kitab Riyadhus Shalihin dan syarahnya Bahjatun Nadhirin. Kita masuk pada bab yang ke-28, babu satri auratil muslimina wan nahyi an isya'atiha li ghairi daruratin. Bab menutup aurat kaum muslimin serta larangan dari menyebarkan aurat tersebut tanpa adanya kebutuhan atau darurat. Jadi kalau begitu, bab ini berisi dua perkara. Yang pertama adalah kewajiban untuk menutupi aurat kaum muslimin. Perkara yang kedua adalah kemudian larangan dari menyebarkan aurat kaum muslimin. Tetapi kedua perkara ini disyaratkan padanya bahwa menutup aurat itu tadi serta menyebarkan ini tadi tanpa adanya darurat atau hajah, ya, tanpa adanya hajah atau darurat maksudnya di sini. Darurat ini lebih tinggi daripada hajah. Ya, dalam tingkatan kebutuhan kita kenal ada istilah primer, sekunder, dan mewah, ya. Maka demikian pula halnya dengan hal ini, yaitu ada istikmal atau mukammalat, kemudian ada al-hajiyat dan ada ad-daruriyat. Ada perkara yang sifatnya mukammalat, dia penyempurna. Kalaupun tidak ada, maka tidak mengapa perkara-perkara itu, ya. Kemudian ada yang disebut dia hajiyat, yaitu kita butuhkan, tetapi dia pun tidaklah berkaitan dengan kebutuhan yang terlalu mendesak, ya. Adapun daruriyat, dia adalah kebutuhan pokok, kebutuhan yang sangat mendesak, yang sangat dibutuhkan. Maka bahwa menutup aurat artinya aib, ya, di sini, serta larangan dari menyebarkannya ini dikaitkan dengan keadaan bahwa itu tanpa adanya keadaan terpaksa. Artinya bahwa kalau begitu, jika keadaan menuntut dalam keadaan misalnya bahaya atau ancaman yang mengancam kaum muslimin, maka ketika itu kadang aurat atau aib dibongkar. Kadang apa yang menjadi aib ini kemudian disebarkan. Tetapi hukum asal haram dan tidak boleh disebarkan. Ada larangan yang tegas tentang hal ini. Oleh karena itu Imam An-Nawawi menyebutkan batasan di sini, yaitu apa? Li ghairi darurah. Adapun jika kaitannya dengan darurat dalam artian bahwa dia kebutuhan yang sangat mendesak, kaitannya dengan darurat diniyah, kebutuhan yang mendesak secara agama, maka dibongkar apa yang ada dari aib ahlul bid'ah, karena dikhawatirkan dari menyesatkan kaum muslimin yang tidak mengetahui keadaannya. Nanti akan dibahas oleh Syekh dalam pembahasan tentang al-ghibah, tahrimul ghibah, haramnya ghibah, serta kemudian al-ghibah al-jaizah, ghibah yang dibolehkan, ya. Kata Syekh Salim bin Al-Hilali, haris al-Islamu kull al-hirsi ala muhasarat al-fahisha bal al-qat'i kulli turuqi al-musilati bal qat'i kulli turuqi al-musilati ilayha aw ad-dallati 'alayha wa min dhalika nahyuhu an isha'atiha wa idha'atiha qawlan aw fi'lan aw ima'a. Kata Syekh Salim Al-Hilali, Islam sangatlah mendorong dengan segala bentuk kullal hirsi,
dengan segenap dorongan untuk muhasarah, membatasi kejelekan, al-fahisyah. Dan al-fahisyah adalah al-qaul al-qabih, perbuatan yang jelek, wal qaulus sayyi, dan perkataan yang tidak senonoh, ya. Maka Islam sangat berhasrat, sangat menekankan pembatasan al-fahisyah itu. Artinya bahwa al-fahisyah tidak boleh disebarkan dan tidak boleh kata orang digopublikkan, ya, disebarkan, ditebarkan, tidak boleh. Dia haruslah dibatasi. Muhasarah artinya apa? Dikepung atau dijepit, ya. Bahkan Islam sangatlah mendorong untuk kita memutuskan segala jalan yang mengantar kepada fahisyah, atau dallati 'alaiha, atau menunjukkan kepada perbuatan fahisyah, ya. Oleh karena itu Allah mengatakan wala taqrabu zina, janganlah mendekati zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, ya kan? Maka dilarang mendekat qurub ila zina. Kemudian Nabi juga melarang, Nabi hadis yang sahih melarang seorang laki-laki menceritakan tentang apa yang dia lakukannya kepada istrinya tadi malam, ya kan? Yang kata Nabi, innama dzalika mithlu syaitan laqiya syaitanah. Itu seperti seorang syaitan yang bertemu dengan syaitan perempuan, yang kemudian mereka bergaul, bercampur, na'udzubillahi min dzalik, wan nasu yanzuruna ilaihima. Sedangkan orang-orang melihat kepada mereka, artinya mereka menampakkan perbuatan yang tidak senonoh di hadapan manusia, ya. Maka ini apa? Untuk menutup pintu fahisyah, menutup jalan fahisyah, ya. Jalan yang menunjukkan kepada fahisyah itu sekalipun, ya. Dan wa min dzalika, di antara perkara tersebut adalah larangan untuk menyebarkan fahisyah wa idza'atiha, dan mengumumkannya, ya, qaulan aw fi'la, baik berupa perkataan, perbuatan maupun imaan, sekedar berisyarat. Subhanallah, ya. Sekedar berisyarat juga dilarang. Nanti kita dapatkan mengapa berisyarat dikatakan tidak boleh, ya. Tentu saja kita tahu bahwa intinya adalah dilarang menyebarkan fahisyah. Maka segala bentuk penyebaran itu terlarang, baik dengan perkataan, baik dengan perbuatan, maupun dengan hanya menunjuk saja, mengisyaratkan di sana ada begini, di situ orang begitu, dan sebagainya, ya. Yang dia perbuatan fahisyah tidak boleh. Jelas, ya? Nanti kita dapatkan bahwa perkataan Syekh ini perkataan yang berdasarkan kepada dalil dari Al-Quran, ya. Wa hatta ala satri uyubil muslimina, dan kemudian Islam mendorong untuk kita menjaga dan menutupi aib dan kejelekan kaum muslimin, lialla yatasallafa syayatinul insi wal jinni ala idha'ihim wa istidrajihim ila marati'is su'i haitsu yatimmu istimra'ul ma'siyah wa istisgharuha wa ilfuha. Islam mendorong untuk menutupi aib dan kejelekan kaum muslimin agar kemudian syaitan lialla yatasallat, agar syaitan tidak menguasai. At-tasallut artinya mengalahkan dan menguasai, mendominasi, ya. Syaitan dari jenis manusia maupun jin, ala idaihim, untuk menyakiti kaum muslimin, au istidrajihim, atau mendorong mereka, mengantar mereka secara bertahap, menjerumuskan mereka secara bertahap ila marati'is su', kepada tempat-tempat. Marta' artinya tempat makan, tempat makan. Marta' yang dia tempat makannya hewan misalnya, ya. Marati'is su', ke tempat-tempat yang jelek, ya. Hingga sempurnalah istimra, ya. Istimra ini dari apa? Istimra'ul ma'siyah. Saya kurang paham ini istimra. Samura apa nih? Ya? Rafaina. Haitsu yatimmu istimra'ul ma'siyah.
Ya. Jangan sampai kemudian terasa enak maksiat itu, maksudnya begitu ya. Artinya bahwa akhirnya maksiat yang pada asalnya setiap jiwa itu mengingkarinya, menyatakan dia perbuatan jelek, karena sering diucapkan menjadi terbiasa sehingga merasa enak. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa istisghariha, dan juga kemudian seseorang tidak menganggap kecil lagi maksiat istisghar. Ya, dia menganggap kecil, remeh. Kenapa? Karena sering diucapkan, karena sering dilihatnya, sehingga perbuatan maksiat dianggap remeh. Ya, istimra, apa yang tadinya tidak enak dari jiwa menjadi enak. Ya, kenapa? Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih bahwa al-ithmu al-birru husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq, bahwa kebaikan adalah akhlak yang baik. Wal ithmu ma haka fi sadrik. Sedangkan dosa adalah apa yang terasa gatal dan panas dalam hatimu. Ma haka fi sadrik, apa yang menggores-gores dalam hatimu. Wa karihta an yattali alaihi nas, sedangkan engkau benci orang untuk mengetahui perkara itu. Jadi maksiat cenderung orang itu ingin sembunyi dengan maksiat, tidak mau terang-terangan. Dan maksiat itu cenderung membuat orang yang melakukannya merasa gelisah dan tidak enak. Adapun dengan mempromosikan maksiat, menyebarkan fahisyah, maka apa yang terjadi? Istimra. Orang menjadi terbiasa, enak mendengar maksiat. Ya. Bahkan yataladdadun. Bahkan mereka apa? Berlezat-lezat dengan menyebutkan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian apa lagi? Wa istisghariha. Mereka menganggap kecil maksiat itu. Wa ilfiha, dan menganggap biasa. Alif artinya biasa. Sudah jinak, sudah biasa dengan masalah maksiat atau fahsyah tersebut. Wa man da'a ila maksiatin kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha li'anna ad-dalla 'ala syarri kafa'ili. Maka barang siapa mengajak kepada maksiat, kejelekan tadi, maka baginya dosa dari maksiat, dari kejelekan maksiat itu, yaitu menyebarkannya. Bahkan dosa orang yang beramal dengannya. Karena orang yang mengajak kepada kejelekan, menunjukkan kepada kejelekan, hukumnya seperti berbuat kejelekan. Ya. Kata Nabi, ad-dal ala khair kafa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia seperti berbuat kebaikan. Maka tentunya kebalikannya pula. Ad-dal ila syarr kafa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kejelekan, maka dia adalah mendapatkan pahala seperti orang yang berbuatnya. Adakah dalilnya untuk hal ini? Ada? Apa? Dalil bahwa kejelekan itu, orang yang menunjukkan kepada kejelekan, maka dapatkan dosa seperti orang yang berbuat kejelekan itu. Ya, nggak apa-apa. Ya, barakallahu fiik. Man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa memberikan contoh yang jelek. Barakallahu fiik ya. Baik, sekarang kita masuk kepada ayat kalau begitu, atau dalil yang menjadi dasar dari bab ini, di mana Imam An-Nawawi membawakan dalil-dalil tersebut sebagai dasar dalam bab ini. Yang pertama Surah An-Nur ayat 19. Dan Surah An-Nur, pada awal-awal ayat Surah An-Nur, kita tentunya mengetahui bahwa pada ayat-ayat awal dari Surah An-Nur, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan suatu kejadian yang menimpa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu, Sarun? Kejadian yang menimpa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada Aisyah, yaitu haditsul ifki, tuduhan kepada Aisyah bahwa dia berzina. Ya. Maka Allah kemudian membersihkan Aisyah dari tuduhan itu. Ya. Bahkan kemudian Allah pada ayat 19 mengancam orang-orang yang menyebarkan kedustaan tentang diri keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishata fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Allah berfirman,
Innal ladzina yuhibbuna, sesungguhnya orang-orang yang suka, cinta, senang. Allah berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang, bahwa Allah berfirman sesungguhnya orang-orang, dan inna li ta'kid ya, sesungguhnya orang-orang yang yuhibbuna, mereka senang, antashi al-fahishata, untuk tersebarnya kejelekan. Fahisha tadi kita sebutkan apa? Qaulul qabih wa fi'lul qabih wal qaulus sayyi ya. Fil ladina amanu, tersebar fil ladina amanu, di kalangan orang-orang beriman. Fil ladina amanu lahum, kata Allah, lahum adabun alim, bagi mereka azab yang pedih di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan pernyataannya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahuinya. Ya. Baik. Kata Syekh Salim Al-Hilali, ayat ini merupakan ancaman yang keras dan ancaman yang tegas bagi orang-orang liman sami'a syai'an min al-kalam as-sayyi, bagi orang-orang yang mendengarkan sesuatu dari perkataan yang jelek. Faqama bi dhihnihi syai'un minhu wa takallama, maka kemudian dia memikirkan. Faqama bi dhihnihi, maka ia melaksanakan dengan akal pikirannya, dalam benaknya suatu perkara, syai'un minhu, sesuatu dari perkara tersebut, wa takallama, maka dia pun berbicara, menyebarkan dan menyampaikan. Fala yakthuru minhu wa la yushi'uhu wa yudhi'uhu, maka janganlah dia memperbanyak perkara itu, janganlah dia menyebarkan dan mengumumkannya. Faman waqa fi dzalika faqadha muslima uzziba bil hadd fi dunya aw bil adab syadid yaumil qiyamah, maka barang siapa terjerumus dalam perkara seperti itu, maka ia menuduh seorang muslim dengan tuduhan zina, uzziba bil haddi, maka dia akan dicambuk dengan cambukan di dunia. Berapa cambukan? 80. Fajliduhum 8 jaldah ya, 8 jaldah, dibunuh, dicambuk 80 kali. Atau bil adab syadid yaumil qiyamah, dan juga atau dengan adab yang pedih di neraka ya, di akhirat nanti, pada hari kiamat ini. Syekh mengatakan ya, kalau kita lihat ayatnya, walahum adabun alimun fid dunya wal akhirah ya, maka ini peringatan yang tegas bahwa mereka akan mendapatkan adab di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena berkaitan dengan hak muslim yang diambil, kezaliman kepada seorang muslim ya. Baik, kita lihat ayatnya lebih lanjut ya. Allah menegaskan di sini dengan pernyataannya, dengan kalamnya, innal ladzina yuhibbuna, dan telah kita ingatkan bahwa kata inna adalah ta'kid ya, dan bahwa tentu saja kalam ilahi adalah perkataan yang benar. Wa ma asdaqu minallahi qila, wa ma asdaqu minallahi haditha ya. Maka Allah mengancam. Siapa yang diancam ini? Allah tidak mengancam orang yang menyebarkan, tidak. Allah tidak mengancam orang yang berbuat fahisyah, berbuat kejelekan. Yang diancam siapa? Lihat ayatnya baik-baik. Allah tidak mengancam orang yang berbuat fahisyah, tidak pula mengancam orang yang menyebarkan fahisyah. Tapi yang diancam siapa? Siapa yang diancam? Pak Mulyadi? Ya, iradatu isya'ati al-fahisha atau mahabbati isya'ati al-fahisha. Bahwa yang diancam hanyalah orang yang senang atau punya kehendak berhasrat untuk menyebarkan fahisha itu, kejelekan itu. Jika berkehendak, berhasrat, senang, sudah diancam, apalagi yang menyebarkan. Ingat, mahabbah dia perbuatan hati atau perbuatan badan?
Mahabbah, kecintaan. Senang. Amal hati atau perbuatan badan? Amal hati. Subhanallah. Baru amal hati saja sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekedar mahabbah, meskipun boleh jadi dia sendiri tidak menyebarkan. Tapi apa? Mahabbah, senang. Ketika tersebar, dia bergembira. Ketika ada saudaranya muslim yang dituduh berzina, maka dia membiarkan dan tidak membersihkan, padahal dia tahu betul orang itu sangat jauh dari hal seperti itu. Dia tidak bela, dia tidak bersihkan saudaranya, dia biarkan dengan bentuk kesenangan dalam dirinya, ya. Dan ini sangat banyak terjadi di mana ini? Ya, yang dijadikan bahan untuk mencari rezeki. Di mana ini? Ya. Hah? Ya, di media-media yang menjadikan gosip sebagai barang dagangannya, ya kan? Ya. Yang penting saudara beritakan. Perkara nanti cek atau kebenarannya masalah lain lagi. Padahal sekalipun benar berita itu telah ada ancaman. Kenapa? Menyebarkan fahisyah. Mengapa? Sekalipun benar ini ya. Karena sekalipun benar ada dampak yang besar dari tersebarnya berita tentang fahisyah itu tadi. Apa? Itu apa yang harusnya dibenci menjadi keenakan orang. Yataladdadun. Ya. Bahkan berbangga dengan kedudukannya sebagai raja gosip sedunia, misalnya. Ya. Bahwa dia dinobatkan sebagai raja gosip sedunia. Ya. Berbangga dengan itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian bahwa tadi istisghar, fahisyah, maksiat yang tadinya harusnya dianggap perkara besar, ya kan? Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala atau kedzaliman kepada manusia atau diri sendiri, kemudian dianggap masalah kecil, makanan sehari-hari, ya. Disajikan 3 kali 1, ya. 3 kali dalam sehari, ya. Maka menjadi terbiasa orang dengan perbuatan seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir, orang terbiasa. Bahkan katanya tidak ada hari tanpa gosip. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kalaupun itu benar. Bagaimana kalau dia salah? Ya. Jika Allah mengancam amal hati, kehendak, bagaimana pula ancaman kira-kira bagi orang yang menyebarkannya? Dan bagaimana pula ancaman bagi orang yang melakukannya? Na'udzubillahi min dzalik. Jika sekedar ingin menyebarkan, membiarkan tersebar tanpa membenarkannya padahal mampu, maka dia merupakan bentuk azab seperti ini. Apalagi jika yang lebih tinggi dari itu dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma sallim. Semoga Allah menjauhkan kita dari perkara ini, dari perkara yang fahisyah ma dhahara minha wa ma batan. Maka Allah kemudian mengatakan, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu. Perkara yang kedua adalah pada kalimat fil ladzina amanu, bahwa menyebarkan maksiat ini semakin berbahaya pula ketika disebarkan di kalangan kaum muslimin. Nah, ini bukan berarti tidak mengapa menerbitkan majalah gosip di negeri kafir. Ya, kan kita hanya menyebarkan bukan di kalangan orang-orang beriman, tidak begitu. Paham ini ya? Ya, karena bagaimanapun isya'atul fahisyah adalah zulmun wa udwan wa muharramun, karena perkara-perkara yang disebutkan tadi ini. Jelas nih, ya. Meskipun di kalangan orang-orang kafir yang mereka telah menganggap fahisyah itu biasa, tetapi tidak boleh menyebarkannya. Jelas ini ya. Adapun penyebutan fil ladina amanu itu bukanlah yang disebut dengan mafhum al-wasf, penyebutan dengan sifat yang artinya bahwa hanya berdosa kalau disebarkan di kalangan orang-orang beriman. Adapun di kalangan orang kafir tidak berdosa, tidak ada bentuk mafhum di situ bahwa diharamkan secara umum menyebarkan fahisyah kepada umat manusia, ya kan? Karena bagaimanapun orang haruslah merasakan dan takut kepada maksiat dan besarnya maksiat itu. Ya. Tetapi semakin
Berbahaya lagi jika penyebaran fahisyah itu dilakukan di kalangan orang-orang beriman yang menjaga mereka, menjaga kemurnian hati mereka, kesucian lingkungan mereka adalah kewajiban kita, ya. Jauh yang soleh, kampung qaryah yang solehah harus dijaga, ya kan? Nah, ketika menyebarkan fahisyah, maka terjadi keguncangan pada kampung yang soleh tersebut, ya. Pada masyarakat yang biasanya aman, tentram, damai, sejahtera, kemudian goncang karena adanya fahisyah, ya. Dan mulailah kemudian tersebar fahisyah itu, padahal mereka sebenarnya yastabsyi'una min hada. Mereka takut sekali, jijik dengan perkara-perkara seperti itu. Jelas ini, ya. Maka tentunya ini waqfah kita yang kedua. Pertama pada kalimat yuhibbuna. Ini penting, ya. Mahabbah saja. Kemudian yang kedua pada kalimat fil ladzina amanu, pada orang-orang yang beriman. Kemudian yang terakhir Allah mengatakan lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka adab yang pedih di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Ya, tentunya kita tahu bahwasanya al-hudud kafarah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hudud, had yang ditegakkan, ya, dia merupakan kafarah, penghapus dosa. Ya. Oleh karena nanti keterangan tentang seorang yang dicambuk karena minum minuman keras. Ketika kemudian sebagian para sahabat mencela dan mengejek orang tersebut, maka Rasulullah mengingkar dan melarang mereka dan mengatakan la takunu aunan syaitan aunan lisyayatin ala akhikum. Janganlah kalian menjadi penolong syaitan terhadap saudara kalian. Karena dalam hadis yang lain, walakin qulu Allahumma ighfir lahu warham, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, tadi katakanlah kalian, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Kenapa? Karena hudud kafarah. Penerapan had, ya, hukum cambuk, hukum rajam atau hukum yang lainnya, maka dia merupakan bentuk kafarah. Tentunya jika disertai dengan taubat yang nasuha, taubat yang bersih, ya. Maka kalau begitu, ya, dari sisi ini seseorang yang tegakkan padanya kafarah, maka dia apakah sudah bebas dari adab di akhirat? Sudah bebas? Hudud kafarah, kata Nabi. Had kafarah, penghapus, penebus dosa. Kalau begitu, apakah orang yang ditegakkan padanya had setelah dia menyebarkan fahisyah tadi sehingga dicambuk 80 kali misalnya, apakah dia sudah bebas dari adab di akhirat? Ya, di dunia tidak bebas kan, karena dicambuk. Itu adabnya. Ya. Kemudian apa lagi? Tidak diterima persaksiannya. Ya, tertolak persaksiannya sudah, tidak diterima lagi orang ini. Sampai dia tua. Ya, sampai dia tua, kalau dia mengatakan, "Oh, saya lihat hilal di sana," ditolak. Kamu tercatat daftar hitam, di blacklist sudah, nggak masuk. Persaksiannya ditolak. Meskipun dia muslim. Ya. Tidak dipercaya, syahadatnya ditolak. Dalam setiap keadaan yang dijadikan dia sebagai saksi, maka persaksiannya ditolak. Ya. Kemudian apa kalau itu? Jadi bagaimana sekarang? Apakah dia ini siksaan di dunia? Bagaimana siksaan di akhirat? Apakah lepas? Lepas kalau bertobat? Ya, belum, ya. Ya, illa insyaallah, jika Allah menghendaki. Ya, nah, pelaku maksiat tentu saja dia tahtal masyiah dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzabahu wa insya'a afa anhu. Jika Allah kehendaki, Allah akan menyiksanya, dan jika Allah kehendaki, Allah akan mengampuninya. Tetapi dia dalam bahaya besar. Mengapa? Karena ada kaitannya dengan hak orang yang dizaliminya itu. Orang yang dituduhnya itu tadi. Ya. Jika orang yang menuduhnya menghalalkan hal itu,
maka selesailah hal tersebut, ya. Tinggal dia rasakan uqubat di dunia saja. Tapi kalau yang dituduhnya tidak memaafkan, maka dia dalam bahaya besar. Mu'arradun bil azab, ya, dia diancam dengan azab. Tidak dikatakan bahwa dia diadab, ya, tapi dia terancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallim, ya. Dan saya lupa yang terakhir tadi adalah pada kalimat penutup ayat, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kalian tidaklah mengetahui, ya. Bahaya dari fahisha itu, ya. Karena manusia, pandangan mereka, manusia, ya, pengetahuan mereka terbatas. Sehingga kalian yang menganggap tidak apa-apa, 1-2 kali disebarkan nggak apa-apa, ya. Dia tidak melihat ma'alnya, tidak melihat dampak buruk dari perkara seperti itu. Itu dari sisi yang telah disebutkan tadi, orang terbiasa mendengarkan maksiat, ya, ya, yang biasa dalam surat kabar tertentu yang isinya semua tentang masalah pembunuhan, masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu dan sebagainya, kan? Yang cenderung adalah bentuk menyebarkan fahisha tadi, menyebarkan fahisha. Kenapa? Orang terbiasa makanan sehari-hari seperti itu. Bahkan banyak orang yang kemudian mencontoh apa yang disebutkan dari modus operandi, metode bergerak, cara bekerja para maling yang diceritakan kejadiannya di berita itu misalnya, ya, atau yang di surat kabar atau majalah tersebut, ya kan? Jadi apa yang diinginkan kalau begitu? Tidak juga orang waspada, tetapi yang justru malah menimba ilmu adalah, ya, para penjahat menimba ilmu, tambah pengalaman, ya. Daripada masuk penjara wawancara para penjahat, para napi, mending baca koran yang khusus mengupas tentang cara-cara penjahat menjebol rumah, membongkar brankas, merampok uang, ya kan? Akhirnya apa? Tasyal fahisha, tersebarlah fahisha, kejelekan, maksiat, ya, merajalela, dan orang menjadi biasa, bahkan orang menjadi keenakan membacanya, ada kelezatan ketika membaca hal itu, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya? Jadi kalau begitu Allah mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dan juga Allah mengetahui adabnya di dunia dan adabnya di akhirat. Adapun kita boleh jadi orang itu melaksanakan perbuatan yang diharamkan ini dalam keadaan dia tenang, aman, sentosa. Tidak tahu bahwa misalnya ada adab yang pedih mengancamnya di neraka, na'udzubillahi min dzalik, ya. Dan dalam kaidah, dalam qawaidul hisan fi tafsir Al-Quran, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, ya, disebutkan tentang masalah al-hadzf, yaitu penghapusan dalam Al-Quran. Seperti dalam ayat ini misalnya, wallahu ya'lamu, Allah mengetahui, yang dihapuskan apanya? Wallahu fa'il, ya'lamu fi'il. Apa yang tidak disebutkan? Ada fi'il, ada fi'il, ada fa'ilnya, pelakunya. Apa yang tidak disebutkan? Objeknya. Bahwa Allah tahu apa di sini? Apa yang dimaksud dan ditahu di sini? Ya, di sini tidak disebutkan mahdzuf, ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dihapuskannya ma'mul ini, dihapuskannya apa yang mahdzuf ini, kata beliau, memberikan faedah kepada kita, keumuman, bahwa perkara-perkara seperti ini memberi kita sikap waspada. Kenapa? Karena menunjukkan kepada kita bahwa dia bisa kembali kepada apa yang disebutkan dalam ayat tersebut. Bisa kembali kepada Allah tahu apa dampak buruknya, sedangkan kalian tidak mengetahui. Bisa kembali, bisa maf'ul bihnya, bahwa Allah mengetahui adabnya di akhirat, dahsyatnya dan kerasnya, sedangkan kalian tidak mengetahui. Bisa pula berarti bahwa Allah mengetahui dalam hati kalian mahabbah. Siapa yang punya mahabbah, kecintaan untuk tersebarnya fahisyah, meskipun kalian semua mengatakan saya tidak ada seperti itu, saya tidak punya niat seperti itu, tapi Allah Maha mengetahui. Adapun kalian tidak mengetahui, ya? Dan ini memberikan kepada kita suatu pelajaran yang besar untuk kita berhati-hati. Dan tentunya al-'asimu man 'asamahullah, hanyalah orang yang terjaga dan terlindungi, orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.
kemudian kita masuk kepada hadis yang pertama dalam bab ini, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahih riwayat Muslim, yang dia sebenarnya kelanjutan dari hadis yang disebutkan dalam Arba'in Nawawiyah, ya. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, ya. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Yang telah kita sebutkan dahulu tentang apa? Man hamma bi hasanah, ya. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, la yasturu 'abdun, tidaklah seorang hamba menutupi aib, tentu saja, abdan, seorang hamba yang lain, fid dunya, di dunia, illa satarahu Allahu yaumal qiyamah, kecuali Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat nanti. Hadis sahih riwayat Muslim, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man satara an mu'minin satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, dan tentunya aibnya di mana ini? Aib di dunia, kan? Tidak mungkin aib di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim mukmin di dunia, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Allah akan menutupi aibnya, menyembunyikan aib yang ada pada dirinya di dunia maupun di akhirat. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengingatkan, barang siapa membongkar aib seorang mukmin, maka Allah akan bongkar aibnya. Yafdahuhu walau fi jawfi baitihi. Allah akan permalukan dia meskipun ia di tengah rumahnya. Tempat yang paling tersembunyi dalam rumahnya. Tapi Allah akan tampakkan kejelekan itu karena balasan atas apa yang ditampakkan dari kejelekan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Saya kira jelas, ya. Faedah-faedah yang kita dapatkan dalam hadis ini. Yang pertama kata Syekh, man satara 'abdan fid dunya satarahu Allahu yaumal qiyamah, imma bi ghufrani dhunubihi fala yas'aluhu 'anha aw la yafdahuhu ala ru'usil ashhad. Barang siapa menutupi seorang hamba di dunia, Allah akan tutupi dia di hari kiamat nanti. Dan cara penutupan itu ada dua. Imma bi ghufrani dhunubihi, boleh jadi dengan diampuninya dosa, dan jika diampuni dosa maka tertutuplah aib, ya kan? Ya. Atau sehingga Allah tidak menanyakan dia akan hal itu, dan pertanyaan adalah bentuk fadhihah, ya. Atau Allah tidak akan permalukan ia ala ru'usil ashhad. Ala ru'us itu di hadapan khalayak ramai orang-orang yang menyaksikan. Ru'usil ashhad. Kenapa? Karena semua orang nanti menjadi saksi bagi yang lainnya. Rasul saksi bagi umatnya, dan umatnya saksi bagi umat-umat yang lainnya, dan semua orang akan menyaksikan nanti apa yang disaksikan. Oleh karena itu hari kiamat, di antara namanya hari kiamat adalah apa? Yaumul Taghabun, bukan. Yaumu al-Fadhil Akbar. Hari dipermalukan besar-besaran. Ya. Orang yang yang mengambil tanah meskipun sejengkal, tuwiqa, berkalung nanti kalung ular, ya. Orang yang menyimpan emas nanti, orang yang menyembunyikan sapi dari harta rampasan perang, dia pikul nanti sapinya. Oh, ini tukang ambil sapi tayang dulu ini, ya. Saya kira siapa kan tukang ambil sapinya orang, atau tukang ambil sapi rampasan perang ini. Maka dipermalukan, semua orang tampak dengan dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Yaumal Fathil Akbar. Maka Allah akan tutupi dia, itu Allah akan tidak permalukan dia di hadapan khalayak. Ya, itu maksudnya di sini. Wallahu a'lamu bissawab. Yang kedua, faedah yang kedua, al-jazaa'u ala jinsil amal. Dan ini kaidah, ya, bahwa balasan seseorang itu sejenis dengan amal perbuatannya. Jika dia menutupi aib, maka akan ditutupi aibnya.
jika dia membantu musibah, diselamatkan dari musibah. Jika dia membantu orang, dia akan dibantu. Wallahu fi aunil abdi, maka abdu fi auni akhihi. Ya, maka al jaza ala jinsil amal. Ya. Yang ketiga, man ra'a min akhihi dhanban aw khata'an yanbaghi alaihi an yastura alaihi aw yansaha lahu laysa ala ru'usil ashhad. Nah, ini penting juga, ya. Barang siapa melihat dari saudaranya dosa atau kesalahan, barang siapa melihat dari saudaranya dosa atau kesalahan, sepatutnya ia menutupi perkara tersebut. Aw yansahu lahu, atau yansahalahu, atau menasihatinya. Laisa ala ru'usil ashhad, bukan di hadapan khalayak ramai. Karena apa? Ada syair Imam Syafi'i, taghammadni binushika fi infiradi wa jannibni nushaka fil mala. Liputilah aku dengan nasihatmu fi infiradi, ketika saya sedang bersendiri, dan jauhkan menasihati saya di depan orang banyak. Kenapa? Karena nasihat di depan orang banyak dia adalah madammah wal fadihah. Karena dia adalah celaan serta mempermalukan. Gitu. Ya, mempermalukan. Ya, ini maksudnya di sini. Jadi bahwa sesungguhnya jika kita melihat kesalahan dan dosa, kita ingatkan alal infirad, secara sembunyi, ya. Kenapa? Karena dia jauh dari sifat mempermalukan pertama, ya. Dan ada kewajiban untuk menutupi aib. Kemudian yang kedua, aqbalul linushi. Dia lebih mudah untuk diterima nasihatnya, ya. Kemudian yang ketiga, abra minar riya. Ya, lebih membersihkan jiwa kita dari sifat riya, mencari-cari pujian. Wah, hebat tahu, wah. Dia sudah begini, dia sudah begitu, dia tahu, berarti dia bagus. Kalau itu tidak bagus, kan disebutkan bahwa si fulan itu begini, jangan seperti si fulan, dia itu begini. Oh, berarti dia tidak begitu. Ya, dia tidak begitu. Makanya ada bentuk apa? Pujian terhadap diri sendiri. Na'udzubillahi min dzalik ujub. Nasihat secara sendiri abra min riya. Lebih selamat kita dari riya, dan juga kemudian dari ujub, dari sifat apa? Percaya diri atau bangga akan diri sendiri. Ya, wallahu a'lamu bissawab. Tentunya ini dengan kaidah yang tersebutkan tadi, bahwa lain jika ada kaitannya dengan masalah ahlul bid'ah, ya, yang dia adalah bentuk darurat diniyah dalam bahaya yang berkaitan dengan ancaman yang menimpa atau mengancam kaum muslimin dalam agama mereka. Dalam hal ini maka merupakan kewajiban untuk menjelaskan penyimpangan tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Akan datang nanti dalam rinciannya dalam masalah ghibah, ya. Yang berikutnya, al-muslimu mir'atul muslim. Seorang muslim adalah cermin bagi muslim yang lainnya. Seorang muslim adalah cermin bagi muslim yang lainnya. Baik. Nah, ini agak sulit ini pendalilan dengan apa? Hadis, untuk mendapatkan faedah bahwa muslim adalah cermin bagi muslim yang lainnya dari hadis ini. Siapa kira-kira bisa melihat keterkaitan hadis dengan faedah ini? Agak sulit ini, ya. Hadisnya mengatakan menutupi aib. Ya. Menutupi aib, itu kan intinya, ya. Menutupi dosa atau aib atau maksiat dari saudara kita. Ya, itu intinya kan. Tapi katanya faedahnya adalah bahwa seorang muslim adalah cermin bagi muslim yang lainnya. Nah, bagaimana penjelasannya ini? Ada yang bisa jelaskan kira-kira? Barakallahu fiik, ya. Barakallahu fiik. Jazakallahu ilman, ya. Bahwa kalau kita lihat secara langsung tadi, menutupi aib, dikatakan dia cermin. Dalam benak kita lah, justru harusnya cermin menampakkan apa yang jelek, kan begitu? Ya. Al-mu'minu akhul mu'min, al-mu'minu mir'atul
mukmin. Seorang mukmin cermin bagi mukmin yang lainnya. Seorang mukmin saudara dari mukmin yang lainnya. Harusnya cermin menampakkan apa adanya, kan begitu. Harusnya kalau begitu aib itu ditampakkan, bukan disembunyikan. Paham ya? Tapi Syekh kok mengambil faedah bahwa menutupi aib artinya seorang mukmin cermin bagi mukmin yang lainnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin maksudnya dari penulis di sini adalah bahwa dia seseorang muslim itu bercermin dari muslim yang lainnya. Bahwa jika saudaranya berbuat salah, dia pun pasti punya kesalahan. Ya. Maka jika dia menutupi aib saudaranya, pada hakikatnya dia menutupi aibnya sendiri. Ya. Seperti dikatakan dalam syair ini tentang larangan bagi kita untuk terlalu banyak menyoroti orang lain hingga lupa akan keadaan diri kita. Bahwa apa? Kita punya lidah, walin nasi al-sunu. Ingat, tapi manusia juga punya lidah yang banyak. Artinya bahwa kalau kita mau menjadi kritikus saja, hanya maunya mengkritik orang saja, ya, ingat, yang mengkritik ini cuma berapa orang? Satu orang saja, kita sendiri yang akan mengkritik. Semua orang kita salahkan, semua orang kita sesatkan, ya. Kita sendiri yang mengkritik. Satu orang kita timbang, 1, 2, 3 sampai 20 orang saya timbang semua. Fulan ini sesat, fulan ini kurang jelas manhajnya, si fulan ini agak bau-bau sedikit, yang ini. Maka terus saya menilai orang. 10 orang ini yang menyoroti berapa orang tadi? 1 orang, saya saja. Lidah yang menyorot cuma 1. Apakah orang yang saya soroti tidak bisa menyorot balik? Tidak bisa. Orang yang saya kritik, tidakkah mereka bisa mengkritik saya kembali? Bisa, tentu saja, ya kan? Bisa. Nah, sekarang berapa lidah mereka? 10 lidah. Kalau saya mampu berpromosi di hadapan 100 orang bahwa si fulan ini sesat, si fulan ini gelap manhajnya, si fulan bau-baunya agak aneh, maka sesungguhnya 10 orang ini mampu 10 kali lipat dari apa yang saya perbuat. Iya enggak? Mampu berhadapan dengan 10 kali orang yang jumlahnya lebih banyak dari apa yang saya hadapi itu. Iya. Memang laka lisan, kamu punya lidah. Walin nasi al-sunu, tapi manusia punya lidah yang lain. Ya. Artinya kalau begitu, janganlah kita berkata kecuali ketika kita melihat ada maslahat, ada kepentingan, ada kebaikan yang diinginkan di baliknya, dan harus dengan ikhlas dan menjauhkan diri dari riya dan ujub. Allahumma sallim. Ya, semoga Allah mengirimkan kita. Ya. Adapun dalam hal seperti inilah maka Syekh menyebutkan tentang masalah al-mu'minu mir'atul mu'min, al-muslimu mir'atul muslim. Seorang muslim itu cermin bagi muslim yang lainnya, ya. Kata orang, kalau tidak ingin dicubit, jangan mencubit. Ya. Ingat, ini secara umum kembali, ya, kita ingatkan secara umum kembali. Kenapa? Karena nanti ada keterangan yang telah kita bahas dahulu dari perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah taala bahwa seorang yang berbuat maksiat, ya, tidaklah berarti pembenaran bagi dia untuk mendiamkan apa yang terjadi dari maksiat orang lain. Ketika Allah menyebutkan sebab dari laknat dan laknat dari Allah dan para nabi kepada Bani Israel dengan lisannya Daud dan Isa bin Maryam, ya, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, di mana mereka tidak saling melarang dari kemungkaran yang mereka perbuat. Ini menunjukkan bahwa kemungkaran yang kita lakukan bukanlah pembenaran bagi kita untuk mendiamkan kemungkaran orang lain. Cuma ingat tadi, dasarnya adalah memang ingin merubah kemungkaran, bukan sekedar menyebarkan kejelekan. Sebab kalau tujuan menyebarkan kejelekan saja, tasyil fahisha mahabbah, bukan tujuannya menasihati sama sekali, maka bahaya berarti. Kita membongkar aib kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Jelas, ya? Baik. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala hayyun. Ya? Sittirun yuhibbul haya wa sitr. Allah, di antara nama Allah adalah Hayy. Itu apa? Pemalu.
Innallaha hayyun. Ya, sitir. Oleh Allah itu apa? Sitir artinya menutupi aib. Maha menutupi aib dan kejelekan. Yuhibbul haya wasitr. Maka Allah cinta dengan orang yang malu. Ya, Allah suka dengan orang yang menutupi aib saudaranya. Ya, baik. Ingat kembali secara umum tadi ini ya. Didudukan pada kedudukannya. Jangan kita melampaui batas. Jangan juga kita kemudian memudahkan. Ya, bahwa khairul umur awsatuha. Ya, sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, saya kira ini akhir pembahasan kita. Ada pertanyaan dari ikhwah? Saya kira jelas ya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan dari syaitan, Allah dan Rasulnya berlepas diri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.